organisasi ke bawahnya, ke PD-nya, ke PT-nya, ya dilakukan koordinasi juga. Dan sebenarnya kita sudah dimudahkan untuk melakukan koordinasi dengan adanya grup-grup ya, misalnya grup WhatsApp ya, kemudian Telegram ya, itu sudah sangat memudahkan kita untuk melakukan koordinasi. Karena memang untuk sosial media sebuah organisasi itu memang tidak mudah untuk mendapatkan follower, ya Bu. Beda sama kalau misalnya sosial media yang isinya foto-foto diri gitu ya. Emang susah Bu, semua juga ngelakuin, nggak mudah. Tapi tanya apa? Yang tahu-tahu, yang nggak tahu. Nah di rapat pleno ini kita jadi tahu, oh ternyata ada kegiatan ini di sini, ada kegiatan ini. Nah kita jadi seperti ada sense of belongingnya terhadap Salimah itu sendiri gitu. Kalau kita nggak ada rapat pleno, nggak pernah datang juga sebulan sekali, terus kita diajak pengurus, aku ngapain ya di Salimah ya? Karena kita suka merasa seperti itu ya, nggak ada rasa komunikasi. Aku diajak ini ikut pengurus, tapi aku nggak ngerti cara ngapain. Nah maksudnya kan itu kan juga pernah ditanyakan, apakah kalau follower di medsos termasuk anggota atau tidak? Tidak, gitu. Karena itu tidak bisa dipegang by name address. Gitu. Kita kesannya banyak, tetapi pada saat diverifikasi itu orangnya sama. Ya kan jadi dihitungnya tetap satu, gitu kan, bukan hitung jadi dua, gitu seperti itu. Kalau laporan di sekretariatan, dan itu diisi sama di seluruh level dari mulai PP sampai Pera itu sama levelnya, isiannya sama, tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada yang dikurangi. Nah, jika ada misalnya dibutuhkan dari departemen misalnya kan yang tidak ada di sekretariat, baru diminta laporannya yang ada dari departemen gitu Bu. Jadi misalnya kalau di laporan dari sekretariat itu misalnya tidak ada misalnya MSI atau apa di jumlah apa ada. Nah itu dari MSI yang meminta kepada sekretaris departemennya gitu Bu. Jadi sehingga laporan itu tidak akan jadi overlapping karena semua laporan akan bermuara atau berpusat di sekretariatan. Nah yang jadi permasalahannya adalah yang dari PP sendiri dari sekretariat itu tidak diisi, tidak dilaporkan, tetapi dari departemen diminta lagi. Jadi banyak isian lagi. Kok kemarin udah diminta isi lagi ya? Padahal sebenarnya cuma ada 2 format, gitu aja, nggak ada yang diminta lagi. Gitu. Cukup laporannya hanya seperti itu. Kayaknya jadi karena tidak ada komunikasi dan tidak ada pelaporan data itu, sehingga diminta lagi dengan yang isian yang sama. Sebenarnya seperti itu Bu. Udah pernah lihat formnya belum Ibu-ibu? Itulah gunanya kenapa diisi dan kita sudah menyerahkan form semuanya itu secara berseragam agar lebih mudah untuk diisi gitu. Kalau di Salsa ada Komda, Komandan Lansia. Di Jakarta saya nggak tahu apakah harusnya aktif. Komda Lansia itu ada di setiap PD. Jadi nanti bisa soalan. Kenapa? Karena yang megang asosiasi lansia sekota itu dipegang oleh Komda yang merupakan bagian dari pemerintah kota, menjadi mitra dari pemerintah kota. Departemen pengembangan daerah maupun pengembangan cabang dan SDM itu cuma dua doang, memastikan struktur berdiri sampai ke ke kecamatan-kecamatan dan ke kelurahan-kelurahan, sama ngurusi SDM alias pengurus. Satu hal, program itu bisa berjalan bisa tidak. SDM-nya oke, udah bagus, ya. Potensi-potensinya luar biasa, tapi salah satu yang harus menjadi support pendukung dari program itu bukan cuma sekedar SDM, ya, tapi juga apa? Dana. Nih, Temukan UMKM ya. Pada saat kita mencoba menggali ini UMKM DKI mana, gitu ya. Baru UMKM yang ya skalanya mungkin kecil memang gitu ya, belum pada punya produk, tapi paling tidak alhamdulillah ada ternyata. Dari visi dan misinya Salimah ya, Masya Allah ya. Jadi kami bersyukur dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kinerja kita akan semakin lebih baik lagi ya, amin ya rabbal alamin. Salimah